Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Yang panjang lebar tadi itu mungkin diantaranya dapat kita simpulkan, kalau memang nawaitu kita daripada rumah untuk mengerjakan sesuatu, maka jangan sampai waktu yang kita peruntukkan untuk nawaitu kita tadi itu kita gunakan untuk urusan-urusan yang lain, supaya tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang berlaku. Nawaitunya untuk ke masjid, straight saja kita pergi ke masjid. Nawaitunya untuk kita baca Yasin, ada di situ ditulis atau di sana saya tengok tadi itu hari Jumat atau hari apa baca Yasin beramai-ramai di masjid sini. Oke, fokuskan kepada Yasin. Maka pada saat kita baca Yasin, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, setiap satu huruf yang keluar daripada mulut kita itu akan disambut oleh malaikat. Berarti Allah kondisikan para malaikat untuk mencatat, menyertai dan juga dengan lempar rahmat dan maghfirah yang akan melempar kepada kita yang berkumpul di rumah Allah pada saat kita sama-sama membaca Yasin atau berubudiah kepada Allah Jalla wa Ala. Maka pada saat Yasin kita baca wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Terus salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan, dan seterusnya. Ngek biarkan, ngek ngok ngak biarkan saja, jangan dilayan dia, sebab kita sedang berada di hadapan Allah, sebab kita berada dalam perhatian para malaikat. Mesti nanti banyak yang diskas-kas, buang saja yang anak kesana kemari tadi itu sebagian buang tak kisah. Jadi pada saat kita sedang membaca Al-Quran, Allah sudah bagi tumpuan. Para malaikat sudah dikondisikan untuk mengamat, untuk mendengar makhrajnya, bacaannya, tartilnya, tajwidnya, satu persatu dengan getaran suara dan juga dengan taranum yang seperti apapun akan ada nilai dan balasannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Terus terputar kita kepada menjawab SMS atau juga kepada menerima panggilan. Kira-kira ada prasangka dengan mereka-mereka tadi itu? Kalau tak jelas juga dengan yang itu, malaikat tak terasa hati, Allah pun juga oke-oke saja dengan kelakuan kita yang kurang sehat tadi itu, yang kalau pada tuh di depan manajer kita tidak akan menerima panggilan, bahkan kita matikan handphone kita. Kenapa? Karena kita terasa segan dan malu betul pada saat kita tadi mendapatkan arahan daripada atasan kita atau daripada direktur kita yang memberikan abuan gaji 5.000, 10.000, sejuta sekalipun dalam sebulan. Rasa kurang sehat, rasa kurang nyaman karena berbunyi SMS atau handphone daripada pocket kita, sehingga tanpa disadari secara sembunyi-sembunyi truk kita matikan. Ya Allah, supaya tidak berbunyi kembali. Pernah semacam itu tak kita dengan Allah Jalla wa'ala? Apakah manajer kita atau direktur kita yang memberikan kita roh, yang memberikan kita umur, yang memberikan kita ketenangan hati? Tidak. Tapi kenapa lebih kita raikan daripada Sang Pencipta pada waktu kita beribadah? Siapa yang berkata macam tu? Ilmu. Abang sudah kawin belum? Belum. Sudah kawin? Oh, sudah punya anak. Sudah kawin belum? Sudah kawin belum? Sudah kawin belum? Ini bahasa orang kawin saja. Abang sudah kawin? InsyaAllah.
Kalau kita lagi sedang sama-sama istri bang, tak apalah dengan bahasanya pada saat melakukan hubungan intim. Terus istri menerima panggilan SMS, dia angkat handphone, terus dia jawab. Kira-kira harmoni tak? Geram bang. Pahami kalau paham bahasa yang itu. Supaya di majlis ilmu tak lagi kita disibukkan dengan urusan SMS. Lebih mulia daripada projek yang kita lakukan dengan pasangan kita. Ingat, rekam, tak masalah. Supaya orang saudara. Karena tajuknya ilmu. Ilmu membimbing, ilmu memandu, ilmu membetulkan, ilmu mengindahkan, ilmu menyelamatkan. Ilmu akan membawa kita ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau pada saat kita terasa hati, mungkin hilang nafsu kita, hilang sih. Yang tadi Masya Allah tabarakallah. Kalau bahasa sana lagi jos-josnya Masya Allah tabarakallah. Dengan ketinggian 99 derajat di atas permukaan laut, turun lembek. Abang nantilah bang, abang sabar dulu bang ya. Jadi ini cerita orang yang sudah berkahwin saja. Gara-gara dengan panggilan SMS tadi itu mampu untuk mengacau bila hubungan yang sedang berlangsung antara pasangan dua laki istri. Itu pelajaran yang kita ambil pada malam hari ini, yang mudah-mudahan yang meminati pengajian-pengajian ilmu di mana saja, tidak mesti dengan saya, dengan sesiapapun. Mungkin orang ramai tak kisah, tuk guru tak peduli, tapi tetap saja dengan sang pencipta kita, ya Allah. Macam mana sampai Al-Quran dia tinggalkan, tasbih dia tinggalkan, sampai dengan hitungannya tidak cukup, karena hanya dengan panggilan handphone, hanya dengan panggilan daripada produk, hanya dengan panggilan daripada politik, hanya dengan panggilan daripada teman, hanya dengan panggilan daripada usaha. Tak ada waktu kah untuk melayan mereka? Tak ada waktu kah untuk nanti bersama mereka? Sedangkan kamu tidak pernah mendengarkah? Aku telah menganugerahkan dan juga telah menodongkan semua makhluk-makhlukku yang di langit dan yang di bumi untuk kepentinganmu. Dan kau juga secara pasti aku menyaksikannya, kau manfaatkan waktumu untuk ofismu, untuk jabatanmu, untuk keperluan hidupmu lebih banyak daripada waktu-waktu yang kau peruntukkan untuk akhiratmu. Maka janganlah sekali-kali kau berbuat semacam itu. Itu sebetulnya rayuan daripada Allah, merayu, memohon, meminta agar kita fokus dan konsentrasi pada saat kita sedang beribadah. Malam hari Jumat, pada masa kita membaca salawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala. Supaya kita jangan terganggu, kita matikan semua peralatan komunikasi dan juga alat-alat hiburan. Masya Allah tabarakallah, supaya kita tidak diganggu sampai Yasin, ibadah, nawaitu, sampai kepada target dan juga matlamat yang kita harapkan. Tanpa paduan ilmu semuanya akan menjadi jagal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak salah di reklama di jalan TV Hijrah. Saya nama lama tapi tak pernah komen. Malam hari saya komen. Situ kawan-kawannya lagi sedang main musik, yang sedang main drum, yang sedang main gitar, itu kan pernah nampak tak? Atau kalau tidak di TV pun TV yang mana satu secara pasti itu ada. Jadi menggambarkan apa kepada penonton? Menggambarkan tak masalah. Yang penting sembahyang ke masjid. Yang penting 5 waktu dikerjakan. Nak main musik kah? Nak sebagai seorang seniman kah? Tak kisah, tak ada masalah. Itu meremangkan hukum dan juga meremangkan hakikat yang sebenarnya. Itu tidak semacam itu. Satu. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah di TV 9, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Maka dengan kapten, pilot kapal terbang, dia pun duduk atas kursinya, terus dia sembahyang. Perasaan tuh, ada tengok? Tak boleh sembahyang fardu berduduk macam tuh. Nabi kita sembahyang berduduk dan menghadap ke arah tujuan. Kemana pergi? Kalau halah tuju kita ke sana, itulah kiblat kita. Kalau tuju kita ke situ, itu adalah arah kita sembahyang. Tapi untuk sembahyang sunat saja. Untuk kita nebas sembahyang sunat, boleh kita sembahyang semacam itu. Tapi untuk kita melaksanakan sembahyang fardu, maka salat fardu harus ke arah kiblat yang betul, dengan berdiri,
Rukuk, sujud, i'tidal yang betul. Kalau kita kerjakan secara isyarat, ya tadi dia berdiri, duduk situ terus dia sembahyang dengan isyaratnya. Sembahyang yang semacam itu untuk sembahyang sunat dan juga untuk sembahyang menghormati waktu yang nanti akan diqadha. Sebab sekarang Boeing 777-477-877. Begitu juga dengan Airbus ketinggian 41-42 ribu kaki di atas permukaan laut. Airbus 380G ada 6 unit punya Malaysia, 6 unit. Boeing 77 ada 15 unit. Itu semuanya terbang stabil. Sebab dia ketinggian yang cukup lumayan tinggi, 40 ribu kaki daripada permukaan laut. Maka pada saat terbang semacam itu, di samping kita sudah boleh kamera di luar dan petunjuk arah kiblat kita sudah boleh pasti. Pramugari, saya pernah sembahyang berimam dengan pramugara, bukan pramugari, berimam dengan pramugara. Bagaimana? Jadi bukan semuanya itu terpandu dengan ilmu. Pramugara tadi itu tahu dia, ya yang walaupun saya sebagai pramugara atau sebagai pramugari, tapi tetap kewajiban tidak boleh disisihkan. Tidak berarti kalau pada saat kita jadi pramugara, akhirnya kewajiban kita lepaskan. Akhirnya kita tidak tahu, nih untuk kemana? Tak akan selama-lamanya di dunia. Ini untuk kemana? Tak akan kita kembali ke tempat rumah kita. Ada pada suatu ketika nanti, kita tidak lagi balik rumah. Kita balik ke tempat kediaman yang terakhir untuk selama-lamanya di situ. Namanya banglo kota kubur. Dah confirm dah di situ. Itu tak boleh ditangguh-tangguhkan. Kalau Asia atau kita booking di penerbang-penerbang mana, ada kemungkinan jadwal akan berubah. Ya Allah, 24 jam sebelumnya kita diberitahu penerbangan ditangguhkan 3 jam. Jadi insya Allah akan berlepas daripada KLIA pada pukul 3 petang atau pukul 3 pagi. Masya Allah, kubur tidak ada penangguhan-penangguhan yang semacam itu. Pasti dan pasti kita akan kembali kepada topik ilmu dan amal. Mudah-mudahan dengan ini saya katakan mukadimah saja atau dengan ceramah yang cukup lumayan panjang tadi itu dapat kita memenuhi hak-haknya semua. Hak-hak semua makhluk, semuanya dalam kehidupan kita. Haknya waktu, haknya tempat, haknya ibadah, haknya ilmu, haknya orang ramai, haknya masyarakat. Subhanallah. Kalau pada waktu sedang melakukan atau sedang bertanding di padang Bukit Jalil, angkat sedikit supaya lebih jelas lagi. Kalau pada saat lagi sedang melancarkan serangan permainan Malaysia Indonesia, mesti ramai penggemarnya, mesti pekerja-pekerja yang dari Indonesia di sini turun ke stadium semuanya untuk menyokong merah putih. Kita pernah begaduh gara-gara bola. Siapa bola sampai kita jadi begaduh? Siapa bola sampai kita saling sumpah menyumpah? Siapa bola sampai dengan kita sanggup untuk meninggalkan jamaah masjid, zikir, tasbih apa segala macam? Sampai ke tahap itukah kita mengubudiakan diri kepada bola? Itu bahasanya. Sampai ke tahap itukah kita meraihkan bola? Bukan salah, tapi kita tahu waktu, tahu diri. Apa yang nak saya sampaikan tadi itu. Pada saat pertandingan Malaysia Indonesia dengan pelatihnya juga Malaysia melawan Thailand untuk Piala Asia, Masya Allah tabarakallah, permainan kita 4-4-3. Betul ji, 4-4-3. 4-4-3 ada 4-4-3 atau juga 3-3-5 penyerang di banyak di Masya Allah tabarakallah. Kita kena cetak gol dulu. Udah begini saja 2, 3, 6. Kalau perlu 1, 1, 9. Depan 9. Itu kalau tak masuk juga Masya Allah tabarakallah. Tahu-taunya pencetak gol yang kita harapkan yang bawa nomor 10. Biasanya itu pencetak Maradona 10, Husam Hasan 10 Mesir, atau juga Jamal Abdul Ghani Mesir, Majid Abdullah Arab Saudi. Itu des-des yang lama, sekarang saya sudah tak tahu. Itu yang bawa nomor 10. Begitu juga tuh yang Brazil dulu, Rivaldo atau Ronaldo 10. Masya Allah tabarakallah. Tahu-taunya dia menerima SMS pada waktu itu. Ayo, bukan setakat pemain, penonton semuanya menyumpah kurang asam Maradona. Cumana
Ada saya turun ke Padang bawa handphone dan terima SMS lagi. Tuh pelatih marah-marah langsung dikeluarkan daripada kesebelasan gara-gara karena menerima apa? Ya sambil menendang sambil menerima ya macam tu. Orang tak boleh terima. Tak akan Allah boleh terima kita gelagat itu dengan cara kita semacam itu. Itu sederhana, tapi boleh kita ingatkan untuk selama-lamanya. Kalau saya berhasil ingin menyampaikan, apalagi kalau berhasil ingin menyedarkan, untuk tidak mengaktifkan handphone di rumah Allah Jalla wa'ala, agar tidak mengganggu nawaitu yang kita niatkan. Nawaitu untuk sembahyang, milik sembahyang. Nawaitu untuk mengaji, miliknya mengaji. Nawaitu untuk ilmu, miliknya ilmu. Jangan kita kongsikan. Perempuan mesti akan cemburu kalau terkongsikan cinta suami kepada wanita yang lain. Abang kenapa lambat balik? Tak ada apa-apa, hanya setakat sedikit sekretaris saya atau setiausaha saya. Dia atau setiausaha kita itu siapa? Perempuan. Mesti 1001 pertanyaan yang menyusul. Dia lebih lama daripada aku, kan? Lebih cantik daripada aku, kan? Yang cantik itu siapa, Bang? Setiausaha Bang yang sudah lapuk, yang sudah tua tuh. Nih, yang sudah yang namanya terubah niat itu memang betul-betul membuat kejanggalan dalam hidup. Ada sebarang soalan, silakan. Syekh Ahmad.